Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arjulan di rumah, bertemu kembali dalam program yang sangat informatif, menarik, unik dan juga selalu mendidik, apalagi kalau bukan di Arjulan Today. Tatak, tangguh, terengginas, jos. Mungkin mbaknya masih belum kompak, Pak Roy. Ya, tapi memang hari ini spesial. Mbaknya kita perkenalkan dulu, tiba-tiba ada siapakah di antara kita? Oke, Mbak, ini kami perlu tahu, sahabat-sahabat Arjulan di rumah juga mungkin butuh informasi tentang siapa mbaknya, kemudian dari mana, dan kira-kira keperluannya di SDN Ujung 9 itu seperti apa. Nah, saya persilahkan perkenalan dulu, Mbak. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sherly dari Universitas Negeri Surabaya. UNESA, Mbak ya? Iya, UNESA. Saya di sini bersama kelompok ingin melaksanakan PLP di sekolah SDN Ujung 9 ini. Oke, itu jurusan Mbak? Fakultas apa gitu? Kami dari jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Jadi pendidikan guru. Ini berarti anak-anak Mbak Sherly ini adalah calon guru masa depan. Nah, nanti mungkin juga akan jadi salah satu guru kalian juga nanti. Amin, kan seperti itu niatnya karena PGSD. Kemudian tadi apa? PLP. PLP itu singkatan dari Pengenalan Lingkungan Persekolahan. Oh, pengenalan lingkungan persekolahan. Jadi Mbak Sherly ini dengan timnya ada 5 orang kalau nggak salah, Mbak ya. Cuma yang hari ini datang Mbak Sherly saja karena kita memang masih pandemi, jadi sangat dibatasi. Tujuan Mbak Sherly kesini tuh anak-anak bahwa beliau akan melaksanakan PLP, pengenalan lingkungan persekolahan. Nah, nanti apa itu tentang PLP dan sebagainya. Kemudian kenapa di sini juga harus ada Pak Roy? Kenapa tidak ada Bu Ratna misalnya, atau kenapa tidak Pak Roni yang ada di sini? Ini anak-anak Pak Fu kasih informasi juga bahwa Pak Roy ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Nah, jadi tangan kanannya Pak Hadi selaku Kepala Sekolah adalah beliau, Pak Roy. Tepuk tangan dong buat Pak Roy. Oke, gini Mbak Sherly, karena ini adalah apa istilahnya ya, acaranya jenengan. Jadi saya persilakan podcast Arjulan Today ini menjadi wis anggapan gini Mbak Sherly. Terserah nanti mau tanya-tanya sama Pak Roy. Dan jangan lupa, hampir lupa, hari ini Mbak Sherly juga akan ditemani oleh Bu Ersi. Wis mesti kelas 6 sangat paham siapa tuh Bu Ersi. Guru yang paling cantik di kelas 6. Karena yang lain tua-tua. Oke, nanti posisi Pak Fuad akan digantikan oleh Bu Ersi setelah ini, dan setelah ini juga nanti Mbak Sherly akan mewawancarai Pak Roy dan juga Bu Ersi, Pak Roy ya. Siap. Tentang kurikulum SDN Ujung 9. Nah, nanti saya persilakan mau 1 jam mau 2 jam silakan, supaya teman-teman sahabat Arjulan di rumah juga paham gitu, Mbak. Minimal mereka mengerti, oh di sekolah saya ternyata ada ini, karena memang mereka enggak tahu kan kalau kita kedatangan tamu kan Pak Roy. Jadi ya cara kita untuk memberitahu mereka bahwa kita punya kedatangan tamu-tamu hebat dari UNESA ya seperti ini. Oke. Begitu anak-anak. Jangan lupa jangan pindah channel, setelah ini akan ada Mbak Sherly, Pak Roy dan juga Bu Ersi. Oke, dadah. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Roy dan juga Bu Ersi untuk menemani dalam wawancara hari ini. Saya mau bertanya Pak terkait kurikulum yang ada di sekolah SDN Ujung 9 ini, kan penerapannya menggunakan kurikulum TK13. Sebelumnya adalah penggunaan KTSP. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu terkait perubahan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan ini? Saya ya, oke. Jadi kalau saya datang ke Ujung 9 itu tahun 2014 Mbak ya. Jadi untuk penerapan sekolah sini sudah menerapkan kurikulum 13. Tapi ya dulu waktu kuliah sih juga sempat belajar tentang KTSP. KTSP itu kalau nggak salah itu kurikulum tahun 2006. Sedangkan terus kemudian tahun 2013 itu kan pemerintah menerapkan kurikulum 2013 ya, tapi itu bertahap. Kalau nggak salah bertahap dulu dari kelas 1, kelas 4, terus bertahap kelas 2, 5, kelas 3 dan 6. Kalau menurut saya sih untuk KTSP itu kan
pembelajarannya kalau dulu itu kan per mapel ya Mbak ya. Jadi apa ya? Jadi pembelajarannya itu misalnya seperti ini. IPS sendiri ya, IPS sendiri, terus IPA sendiri. Nah, terus kalau di tematik ini, pembelajaran tematik ini itu kita pembelajarannya itu berbasis tema. Ya, berbasis tema. Jadi dan kalau menurut saya sih kalau saya informasinya sih kurikulum 2013 ini kan memang kenapa kok diterapkan di Indonesia itu kan karena memang melihat dari itu Mbak, apa ya, hasil dari PISA. Hasil dari PISA itu semacam kayak pengukuran tentang kemampuan literasi dan numerasi anak-anak di Indonesia, dan itu ternyata hasilnya itu tidak begitu memuaskan. Nah, makanya dengan diterapkannya kurikulum 2013 ini kan di kurikulum 2013 ini kan dari proses pembelajaran ini kan anak-anak dituntut untuk dengan pendekatan guru dituntut untuk melakukan pendekatan saintifik, Pak. Seperti yang BC, menanya, terus mengamati, menganalisis kan nggak salah, terus mengkomunikasikan. Nah, mungkin jadi dengan diterapkannya kurikulum 2013 ini diharapkan dalam proses pembelajarannya ini diharapkan lebih bermakna, sehingga nanti bisa sehingga dampaknya hasil belajarnya pun lebih baik. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau saya waktu pertama kan saya dari Mutasian, jadi 2015 itu saya pindah, itu saya dipegangi kelas 3, otomatis masih belum ada sosialisasi di kelas 3 dan kelas 6 tentang kurikulum 13. Nah, setelah saya di sini saya baru dimintain untuk sosialisasi, jadi baru mengenal kurikulum 13 itu, kurikulum 2013 nggih. Nah, di situ saya tahu kalau kurikulum 2013 itu tadinya kenapa kok semacam di blended atau di jus mapelnya. Tadinya sendiri-sendiri mapel IPA, IPS dan sebagainya. Ini jadi satu karena tadinya siswa yang awalnya TK ke SD itu kan dia masih belum tahu mapel ini, makanya dia dikenalkan dulu secara dasar kan, yang tadinya masih abstrak dikenalkan dulu supaya jadi konkretnya. Jadi kurikulum 2013 itu memblended beberapa mapel jadi satu. Untuk PB1 itu nanti ada mapel apa, tapi memblendednya itu tidak kelihatan, oh ini matematika, oh ini IPA, oh ini dan jadi seperti membaur gitu. Itu kurikulum 2013. Jadi itu kan dulu di KTSP juga seperti itu ya Bu. Tapi masih kelas rendah. Di kelas rendah kan sudah pembelajarannya juga tematik ya. Nah, tapi kalau yang di kurikulum 2013 ini tematik sudah total. Semua. Iya. Jadi seperti itu, Mbak. Kalau untuk persiapannya sendiri Pak, dalam ini guru-gurunya atau peralatannya? Kalau dulu sih persiapan sekolah ya, maksudnya ya persiapan sekolah untuk menghadapi penerapan kurikulum ini ya. Ya tentu saja banyak hal yang dilakukan Mbak oleh pihak sekolah ya, diantaranya tentu saja guru-guru diberi pelatihan, diberi semacam seminar, diberi pelatihan. Bahkan kemarin dulu itu saya waktu megang kelas 3 itu diberi pelatihan oleh LPMP Jawa Timur waktu itu. Jadi yaitu guru-guru diberi pelatihan kurikulum 2013 itu seperti apa. Terus bahkan langsung kita diminta praktek membuat RPP-nya di situ, membuat lembar penilaiannya juga. Terus nanti guru-guru diminta untuk diskusi, terus diminta untuk peer teaching. Jadi ya seperti itu. Jadi banyak hal Mbak yang dipersiapkan oleh sekolah ya, selain pelatihan tadi juga bisa dengan kita diskusi antar guru, apalagi kalau
dulu kan kebetulan memang saya dengan Bu Ersi kelas 3 waktu itu ya Bu Iya. Ersi ya. Jadi ya kita ya harus diskusi, sering diskusi, terus tanya dengan apa ya, dengan beberapa teman guru yang sudah menerapkan pembelajaran kurikulum K13 ini. Terus ya browsing sendiri, terus kemudian ya saling tukar informasi dan lain-lain. Jadi banyak yang kita lakukan waktu itu. Karena kita masih bingung, masih blank ya Bu Eci ya, K13 itu seperti apa. Jadi seperti itu. Mungkin Bu Eci menambahkan. Ya, memang dulu kelas 3 sama kelas 6 kan paling akhir untuk kayak pelatihan atau diklatnya nggih. Jadi selama 6 hari itu kita diberikan diklat. Jadi dari awal membuat silabus, RPP, instrumen penilaian dan sebagainya. Terus teaching ini loh prakteknya nanti seperti ini kalau misalnya kurikulum 2013 itu. Jadi di sana diajari terus sampai kita bisa nerapkan ke siswa kita. Kalau sampai sekarang masih ada guru yang menggunakan kombinasi KTSP dengan K13? Kalau sekarang sih insya Allah semuanya sudah menerapkan pembelajaran K13 full ya berarti. sekarang. Mungkin hanya guru mapelnya saja ya. Ya guru mapel, Karena memang kalau untuk guru kelas ya kelasnya pakai sudah tematik. sudah menerapkan pembelajaran kurikulum 13. Kalau untuk pembuatan RPP, terus Prota, Prosem dan lain-lain itu apakah ada perubahan dari KTSP sama? Ya jelas ada ya. Iya. Dilihat dari apa ya? Dilihat dari kalau di KTSP itu kan dulu itu ada istilahnya standar kompetensi toh, Pak. Iya, ada standar kompetensi. Kalau untuk Kalau untuk KTSP kurikulum 2013 itu kan ada yang namanya kompetensi inti. Tapi untuk terus dari langkah-langkah pembelajaran ini kan juga sudah berbeda, ya kan? Kalau di KTSP di kurikulum 13 itu kan kita diarahkan untuk menerapkan pendekatan saintifik tadi itu. Jadi di proses pembelajarannya tadi itu. Terus dan dari aspek penilaiannya pun juga macam-macam. Jadi nggak cuma nilai dari segi yang KI 3 itu. Nggak cuma dari pengetahuan ya akademiknya ya, pengetahuannya ya, tapi juga kita diminta untuk menilai kompetensi yang sikap, dan sikap pun itu macam-macam. Terus ada keterampilan juga harus dinilai juga kan, seperti itu ya. Jadi seperti itu sih. Jadi perubahannya ya seperti itu. Kalau dari kayak SK standar kompetensinya sama KD-nya itu memang sudah diatur dari pusat nggih. Kayak badan BSNP itu ya. Balitbang. Ya, terus bagian itulah. Untuk yang indikator dan sebagainya itu sesuai dengan keadaan sekolahnya. Jadi nanti siswanya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu sekolah sendiri yang. Jadi indikatornya ya kita kembangkan dari KD itu tadi. Jadi seperti itu, Mbak. Selain untuk mengembangkan kognitif anak, program yang dibuat sama SDN Ujung dalam mendukung K13 ini apa saja? Program-programnya yang di luar pembelajaran seperti itu. Maksudnya gimana, Pak? Kegiatan sekolahnya. Kegiatan sekolah yang untuk mengembangkan. Ya, untuk mengembangkan K13, maksudnya kayak KI yang ada di kurikulum 13 itu. Kalau sekolah kita kan itu ya Bu Eci ya, sekolah kita itu ikut yang namanya itu Mbak, program Adiwiyata. Jadi program Adiwiyata itu sekolah yang yang berbasis lingkungan. Jadi itu ndak hanya gurunya itu ndak hanya misalnya nggak sebatas warga sekolahnya itu action, ayo kita bersihkan sampah, ayo kita ayo kita jaga lingkungan dan lain, tapi itu langsung ke pembelajarannya. Jadi pembelajarannya pun ikut harus berbasis lingkungan juga. Jadi semacam gini, misalnya itu ada misalnya ada kaitannya dengan sampah. Nah, itu ya di pembelajarannya pun nanti dikembangkan
dikembangkan. Jadi kalau di Adiwiyata itu istilahnya macam-macam, Mbak. Ada yang namanya isu lokal, isu global, dan lain-lain. Jadi ya dengan kita mengikuti program Adiwiyata ini ya pembelajarannya pun juga harus mengikuti pembelajaran berbasis lingkungan. Jadi masuk di RPP juga kegiatannya ada tambahannya yang berbasis lingkungan. Jadi seperti itu. Terus yang jelas ya ada lagi ya literasi juga, ya literasi juga banyak. Jadi sebelum pembelajaran itu biasanya siswa diminta untuk membaca. Jadi terus yang jelas ya pendidikan karakter juga harus dimasukkan di dalam pembelajaran itu tadi. Jadi ya seperti itu. Kalau terkait sarana prasarananya yang ini mendukung pembelajaran K13-nya apa sudah memadai atau masih perlu ditambahi lagi? Sarana prasarana tentang pembelajaran ya yang jelas kalau untuk sarana Mbak, ini kalau untuk kelas 6 itu kita sudah difasilitasi oleh yang namanya LCD proyektor di setiap kelas. Jadi misalnya kan kalau pembelajaran sekarang kan karena pembelajarannya itu ya berbasis berbasis IT ya. Jadi ya kalau di kelas 6 itu sudah guru kelas 6 sudah menerapkan pembelajaran berbasis IT. Jadi kalau misalnya anak-anak kita jelaskan masalah misalnya tentang masalah organ itu kan kita nggak mungkin kita bawa organnya kan. Ya kan kita bisa mencarinya di internet atau di YouTube gitu kan. Nah jadi kalau untuk sarananya sih untuk LCD-nya sih baru kelas 6 ya BC untuk LCD-nya. Dan untuk kelas-kelas yang lain sih masih belum. Itu yang masih kayak bukan portable yang pindah-pindah itu, jadi ya, ada khusus. Jadi memang ada sih LCD khusus untuk misalnya bergantian guru. Misalnya ada yang butuh. Kalau di kelas 6 kan sudah paten sudah paten di kelasnya bisa dipindah-pindah. Kenapa kok kelas 6 kemarin pertimbangannya adalah untuk persiapan ujian, itu ya persiapan ujian kan, jadi gitu. Kayak ngedrill anak-anak, jadi soal-soal juga. Lalu terkait metode pembelajaran tadi kan tentang saintifik ya, berarti kalau menurut saya itu problem based learning gitu ya Pak? Bisa juga kita terapkan problem based learning, terus project based learning juga. Kalau untuk metode ya macam-macam Mbak, kita bisa kadang-kadang kalau untuk daring seperti ini ya metode kita ya misalnya dengan tanya jawab, kalau cara dengan daring ya Mbak ya tanya jawab, terus nanti ada penugasan, terus mungkin ada proyek siswa diminta membuat apa, terus gitu. Jadi seperti itu kalau untuk yang daring. Kalau untuk saya sendiri sih saya enggak menerapkan diskusi ya karena kondisinya seperti ini ya. Jadi ya kalau metode saya ya itu tadi tanya jawab, terus kadang-kadang penugasan terus yang bisa dipakai waktu daring itu. Kalau selama luring penggunaan metodenya bagaimana? Kalau luring sih ya diskusi Mbak, biasanya diskusi sebelum pandemi. Ya macam-macam metode yang kita pakai macam-macam. Ya jelas kalau kita ceramah terus kan anak-anak ngantuk jelas. Jadi metodenya banyak macam-macam. Jadi diskusi mungkin terus, di luar kelas juga, jadi kadang-kadang terus di Adiwiyata itu juga seperti ini Mbak, karena sekolah kita kan Adiwiyata ya, ini sudah masuk ke nasional, Adiwiyata nasional, tapi ini masih proses, belum nasional. Kalau di Adiwiyata itu kan kita di pembelajaran itu diminta untuk sumber belajarnya itu yang sumber belajar yang misalnya gini, karena kita kan punya podcast ya, podcast ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran siswa, jadi seperti itu. Jadi jadi benar kata Besi tadi, ndak harus di dalam kelas, bisa memanfaatkan sarpras yang ada di sekolah, ya misalnya podcast atau dulu
atau di mana ya, di bank sampah dan macam-macam. Kan di samping ada akademik, kan non akademik kita juga menekankan ada program kayak Eco School, kita ikut juga. Jadi di situ anak-anak bisa mungkin presentasi dan sebagainya, promosi produk-produk. Nah, itu juga untuk pembelajaran. Kalau untuk kegiatan ini ekstrakurikuler seperti itu. Ekstrakurikuler kita itu ada berapa Mbak Ji? Pramuka. Yang pertama pramuka. Pramuka itu yang wajib Mbak ya, pramuka, terus karawitan, gamelan, karawitan, seni tari, gamelan. Dulu ada band juga. Ya, tapi kalau sekarang ada ya itu Mbak, ada pramuka, kolintang, seni tari, gamelan. terus Gamelan. Ada 4 itu. Semuanya terlaksana secara kalau daring gini. Kalau daring ya terlaksana. Jadi ya kalau misalnya untuk tari ya metode gurunya. Nggih. Kadang juga gurunya ngerekam terus anaknya disuruh praktekkan atau bagaimana. Jadi seperti itu. Nggih. Lalu terkait mengatasi kondusif kelas gitu Pak. Kan kalau daring gini kan murid-murid banyak yang seperti melakukan kegiatan lain kayak gitu. Itu bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk mengondusifkan siswa yang maksudnya pembelajaran daring iya, gitu. dalam pembelajaran daringnya. Kalau saya selama pembelajaran itu berlangsung ya yang jelas video saya suruh nyalakan semua Mbak. Ya, kalau Vicon loh ya, video saya suruh nyalakan semua. Terus jangan ceramah terus Mbak. Kalau misalnya pembelajaran daring itu libatkan siswa lah. Ya, libatkan siswa. Terus kalau kita nampilkan materi terus kita jelaskan terus enggak itu kan nanti anak-anak kan jenuh terus ngantuk gitu. Jadi ya dengan cara itu tadi melibatkan siswa, terus mungkin kita ice breaking lah ya BJ, ice breaking, dan ya jadi seperti itu. Tanya jawab. Kalau BJ mungkin tanya jawab juga. Jadi ya selain menerangkan materinya juga ya, terus kayak peragaan, kayak misalnya SBDP. Nah, ini nanti ada penugasan mungkin memperagakan tari apa, nah seperti itu juga. Terus itu kalau misalkan yang punya HP, tapi kalau yang tidak punya ya kita kadang terus ditanyakan di WA apa kendalanya dan sebagainya. Jadi nanti kalau misalkan tidak punya HP atau sebagainya berarti pakai luring ya. Luring itu nanti mungkin diberi soal fotokopian dan sebagainya, itu anak suruh ngerjakan, terus nanti tugasnya beberapa hari sekali diserahkan ke sekolah, dikoreksi, terus nanti dikembalikan ke siswanya. Jadi ada, kalau di pembelajaran daring ini memang itu Mbak, ada 3 kategori ya, ya. Ada yang siswanya itu siswanya itu bisa pembelajaran daring plus bisa Vicon. Bisa Vicon. Ada yang hanya bisa daring saja, mengerjakan link tapi nggak bisa ikut Vicon. Ada yang sama sekali nggak bisa dua-duanya. Berarti kan gurunya harus menyiapkan materinya. Kalau kebetulan sih kelas saya nggak ada. Kelas saya cuma 2 kategori. Yang ketiga nggak ada. Jadi ya yang misalnya kalau untuk Vicon ya misalnya nggak bisa ya, mungkin kita rekaman kita kirim. Jadi anak-anak nanti bisa lihat. Jadi seperti itu. Ya ada juga kalau murid saya ada yang bisa Vicon, ada yang kasih link saja, ada juga yang luring ya. Luring ini kalau misalkan dia terkendala, mungkin saya pinjam HP saya jadi dia ngerjakan, atau saya beri soal dia ngerjakan terus dikumpulkan ngoten. Jadi ada yang saya datangkan kalau yang memang betul-betul tidak punya ngoten, saya suruh datang. Jadi siswanya datang ke. Tapi memang dengan protokol kesehatan karena memang ya ini masih pandemi. Jadi kalau untuk media dalam daring ini hanya video yang dibagi ya? Video ya macam-macam Mbak, video, terus kadang-kadang kita buat buat materinya ya macam-macam, kadang-kadang dari PowerPoint, kadang-kadang berupa kuis
kita pakai kuisis kadang-kadang. Jadi seperti itu. Kalau untuk medianya, kita media Vkonnya ya kita menggunakan itu apa itu namanya Teams. Kita pakai Teams. Jadi setiap anak itu punya akun yang dibuatkan oleh sekolah. Nah, jadi nanti anaknya ya mengerjakan tugasnya ya di Teams itu tadi. Jadi Vkonnya ya di Teams. Jadi semacam apa ya? Semacam LMS kan gitu. Jadi seperti itu, ngupload materi di situ, terus ngupload soal evaluasi di situ juga, jadi bisa. Terus misalnya kalau kan ada kendala kan, kadang-kadang ada murid yang HP-nya itu jadul kan, nggak bisa digunakan untuk install untuk download dari Play Store aja udah nggak kuat kan gitu. Ya sudah, ya pokoknya ya mungkin kita kirim ulang di grup WA. Pengalaman seperti tahun kemarin kelas 6 itu aplikasi sudah dihapus semua, tapi tetap tidak support. Nah, akhirnya ya luring tadi diberikan soal fotokopian atau bagaimana. Karena ya kondisinya murid kan beda-beda. Jadi seperti itu. Kalau terkait siswanya Pak, pertama kali diterapkan K13 itu siswa ada merasa kayak berbeda gitu nggak? Maksudnya kayak reaksi siswanya? Kalau untuk penerapan K13 pertama kali ya reaksinya ya kadang-kadang gini loh Mbak. Kita itu menerapkan K13 itu pasti pertama kali reaksinya loh, Pak hari ini mata pelajaran apa? Jadwalnya, tanya jadwalnya. Ini saya bawa buku apa gitu. Jadi ya seperti itu Mbak. Nah tapi kan gimana ya kalau untuk di K13 kan sudah enggak ada Pak mapelnya apa kan enggak. Jadi sudah kita per tema akhirnya. Ulangannya juga per tema. Iya, jadi reaksi siswa ya seperti itu, Pak. Ini mapel apa Pak? Jadi seperti itu. Ya kan, nah, sedangkan kita gurunya harus itu ya. Harus mencari cara ya Bu Eci ya. Kalau terhadap perubahan kognitif siswa apakah semakin meningkat dengan adanya K13, dengan perubahan K13-nya? Kalau perubahan sih nggak yang terlalu itu ya. Jadi karena masih SD jadi belum kelihatan, karena dia yaitu tadi dari awal TK ke SD kan yang tadinya abstrak kita konkretkan kan mungkin kaget ya, makanya dengan tematik itu kan dia secara pelan-pelan itu dikenalkan ke yang konkret itu tadi. Jadi oh gini nah seperti itu. Kalau untuk kognitifnya saja ini maksudnya sampean. Yang kognitifnya saja ya. Kalau kognitif ya gimana, ada yang naik Mbak, ada yang malah menurun ya ada. Tapi dari segi itunya yang non kognitifnya sikapnya itu malah meningkat. Dari sikapnya ya. Seperti itu. Kalau yang kognitif ya ada yang naik, ada yang bahkan ada yang malah ya tergantung siswanya menerimanya. Kan kalau kekurangan dari kurikulum K13 ini sendiri kalau kekurangannya boleh nggak dia? Monggo Pak Roy saja. Kalau ini menurut siapa Mbak? Bapak. Menurut saya ya kalau kekurangan, kalau menurut saya sih kurikulum K13 itu kekurangannya adalah itu Mbak di materinya sih kalau menurut saya sih. Ya. Kadang-kadang ya guru itu harus dituntut harus lebih kreatif lagi Mbak di sini. Ya dengan dituntut untuk lebih mengembangkan dituntut untuk lebih mengembangkan kemampuannya, mengembangkan kurikulum ini, pembelajarannya. Jadi itu kalau menurut saya ya itu sih. Kalau kekurangan sih saya rasa sih setiap kurikulum itu ada kelebihan, ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangannya itu salah satunya. Terus di penilaian itu agak rumit. Jadi kita itu pembelajarannya harus, tadi Bu Haji kan ngomongnya di jus ya. Terus
nanti kita harus dari jus itu lagi dijadikan buah lagi ibaratnya Mbak. Kita sudah mengejus ya. Terus penilaiannya terus per mapel lagi Mbak itu. Iya. Di rapotnya per mapel. Ya, jadi di rapotnya ya di rapot itu kan per mapel. Jadi bentuknya per mapel. Di hasil akhir hasil belajarnya, laporan hasil belajarnya itu berupa mapel. Jadi pembelajarannya tema tapi di rapotnya. Jadi ya itu yang agak rumit. Harus itu ya, agak rumit ya. Lebih. Nah, kalau dulu KTSP itu kan per mapel ya. Per mapel itu jadi fokus di satu pelajaran. Nah, terus kalau IPA ya IPA saja, terus IPS saja, kita nerangkannya seperti itu. Tapi kalau waktu di kurikulum 13 karena blended tadi, benar siswa jadi tidak bisa membedakan mana yang IPA, mana yang IPS karena di blended tadi. Tapi ya itu akhirnya memisahkan di rapotnya karena mapel lagi. Jadi habis dari di blended terus dipisahkan di mapel lagi. Itu kelemahannya di situ. Pertanyaan terakhir. Ya, saya ini ada info, saya tadi browsing terkait ada kurikulum terbaru namanya kurikulum Merdeka Belajar. Itu menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Gini Mbak, ini kalau untuk ini menarik ya Mbak, ini Mbak, yang kurikulum Merdeka Belajar ini Mbak. Ini kan emang Mas Menteri ya yang itu ya Merdeka Belajar. Jadi dan kemarin hari Sabtu itu saya itu baru juga mendapatkan informasi tentang itu Merdeka Belajar itu Mbak. Jadi Merdeka Belajar ini gimana Mbak ya? Jadi ndak patokannya sudah ndak tema lagi Mbak. Bahkan kemarin itu Bu siapa namanya? Ya, itu pematerinya itu kalau di kurikulum 13 itu satu pembelajaran ya. Itu kan ada beberapa mapel. Lah yang dari beberapa mapel ini kan dari KD. Nah, ini KD ini belum selesai kok sudah loncat lagi. Sudah loncat ke mata pelajaran yang lain. Nah, itu di situ yang mungkin yang melatar belakangi Merdeka Belajar itu, Mbak. Jadi kalau Merdeka Belajar menurut saya ya kembali lagi ke gurunya, Mbak. Bagaimana kreativitas gurunya mengembangkan pembelajaran itu sesuai dengan KD, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh guru itu. Jadi Merdeka Belajar itu ndak ngejar materinya. Jadi memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa. Terus yang diminta itu kan balik lagi tadi hasil dari PISA tadi Mbak. Yang diminta kan pembelajaran bermakna ini yang ya itu meningkatkan kompetensi literasi anak, terus kompetensi numerasi, terus mungkin juga kompetensi yang lain selain yang kognitif ya, kompetensi yang lain seperti sikap dan keterampilannya. Jadi seperti itu. Merdeka Belajar seperti itu. Jadi dituntut gurunya ya diminta untuk kreatif terus bisa adaptif lah, adaptif dengan situasi yang ada saat ini. Jadi menurut saya seperti itu. Sudah. Oh iya. Sudah, itu pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Roy. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih untuk Pak Roy dan Bu Resi. Sekian Arjulan hari ini. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Semangat. Sip. Selamat siang, tapi tetap semangat pagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.